Dan 3. Halo teman-teman terkasih yang diberkati oleh Tuhan, selamat datang di podcast Bian Bicara Iman. Sebelum itu, saya akan membacakan salah satu kutipan dari kitab suci yang akan menjadi tema kita hari ini. Dengar ya semuanya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Oke, teman-teman sudah tahu kan ini kutipan dari kitab suci mana? Ya, kitab Wahyu. Hari ini saya dan teman-teman saya akan membahas kitab Wahyu. Sebelum kita mulai, mari kita bernyanyi bersama-sama. Inilah mari kita bernyanyi lagu hari ini Kurasa Bahagia. Ayo teman-teman yang menonton boleh dengar ya. Mari kita nyanyi. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Yuk. Dengan dalam kasih, dalam satu hati, berjalanlah terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Oke. Luar biasa. Oke. Tidak kenal maka tidak sayang. Maka langkah lainnya untuk kita saling berkenalan. Perkenalkan, nama saya James, si host paling ganteng, dan ini teman saya. Dan saya Axel yang imut. Dan saya yang paling ganteng. Dan saya Ipin, si botol paling menggemuskan. Oke. Oke. Ayo kita langsung inti acara ya. Oke. Oke. Teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu kitab Wahyu dan siapa penulisnya? Oke, saya jawab ya. Jadi, kitab Wahyu itu bagian perjanjian baru yang ditulis oleh Rasul Yohanes saat dalam pengasingan di Pulau Patmos. Tujuannya adalah memberikan penghiburan, dorongan, dan pengajaran kepada umat Kristen yang sedang mengalami penganiayaan dan kesulitan pada saat itu. Dan juga isi dari kitab Wahyu dibagi menjadi beberapa bagian. Utama yaitu pengenalan dan salam. Wahyu bab 1 ayat 1 sampai 8, penglihatan tentang Yesus. Wahyu bab 1 ayat 9 sampai 20, surat-surat kepada gereja-gereja. Wahyu bab 1 2 sampai 3, dan penglihatan tentang penghakiman dan kebangkitan. Wahyu bab 4 sampai 20. Menurut saya, kitab ini adalah suatu pernyataan dari Yesus Kristus tentang dirinya sendiri. Karena kitab ini menyatakan penilaian Yesus tentang jemaatnya 60 sampai 65 tahun setelah kebangkitan dan kenaikannya, dan kitab ini mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang akan datang mengenai kesengsaraan, kemenangan Allah atas kejahatan, kedatangan Kristus kembali untuk memerintah di bumi, dan kebahagiaan kerajaan Allah yang kekal. Teman-teman, ada yang tahu nggak apa sih arti kitab Wahyu sebagai kitab Apokalip? Enggak, emang apa sih artinya sih? Sini yang saya jelasin. Jadi, kitab Wahyu sering disebut sebagai kitab Apokalipsis karena mengandung penglihatan-penglihatan nubuat yang mengungkapkan kejadian-kejadian
kejadian masa depan dan mengungkapkan realitas rohani yang tersembunyi. Dalam konteks kitab Wahyu, istilah ini merujuk pada pengungkapan ilahi yang diterima oleh Yohanes dan disampaikan kepada umat Kristen. Teman-teman bisa tidak untuk menjelaskan isi pembukaan kitab Wahyu? Bisa dong. Ada Ipin? Bisa kamu jelaskannya. Kalau menurut saya Wahyu bab 1 ayat 1 sampai 8 berbicara tentang pengenalan dan salam. Menurut saya, kitab Wahyu dimulai dengan pengenalan dan salam kepada 7 gereja di Asia Kecil yang mewakili gereja-gereja. Pada waktu itu Yohanes juga menyampaikan bahwa kitab ini adalah wahyu yang diberikan oleh Allah. Dan di Wahyu bab 1 ayat 9 sampai 20 berbicara tentang penglihatan Yohanes tentang Yesus yang berkuasa dan keabadiannya. Yohanes melihat Yesus dalam kemuliaannya dan menerima perintah untuk menuliskan apa yang dia lihat itu. Wahyu 2 sampai 3 berbicara mengenai surat-surat kepada gereja-gereja. Menurut saya berbicara tentang kitab Wahyu mengandung 7 surat yang ditujukan kepada gereja-gereja di Efesus, Smyrna, Pergamum, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Surat-surat ini berisi pujian, teguran, dan nasihat bagi gereja-gereja tersebut. Oke, menurut saya, mereka tentang perkiraan dan kebangkitan Wahyu bab 4 sampai 20. Menurut saya bagian ini berisi serangkaian peringatan tentang penghakiman Allah terhadap dunia dan kebangkitan orang mati. Oke. Teman-teman, punya nggak ayat favorit dari kitab Wahyu? Dan bisa dong jelaskan kenapa yang menjadi ayat favorit kalian? Coba dulu nih. Kamu? Oke, kamu aja. Coba dulu ya. Ya. Jadi ayat favorit saya itu di kitab Wahyu bab 8 yang mengatakan Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada yang akan datang. Ayat ini favorit karena menggambarkan Allah sebagai yang Maha Kuasa, abadi dan awal serta akhir segalanya, serta memberikan makna dalam konteks Wahyu ini. Iya lah. Ayat favorit saya adalah Wahyu 21 dan 4 ayat ini. Bab 21 ayat 4 sampai 5 yang berbunyi, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau sukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ayat ini menjadi favorit saya karena memberitahukan gambaran tentang masa depan yang dijanjikan Allah bagi umatnya. Dalam ayat ini kita melihat bahwa Allah akan menghapus segala penderitaan dan kesedihan umatnya, tidak akan lagi kematian, perkabungan, ratap tangis atau sukacita. Oke, luar biasa. Nah, sekarang kamu dong. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan. Ya, saya itu letak pada Wahyu bab 2 ayat 10 yang berbunyi, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan akan kurniai kepadamu mahkota kehidupan. Jadi alasannya gini, kita hendaknya selalu setia dalam nama Tuhan, karena setiap sesuatu yang kita tuju pasti tidak sejalan dengan apa yang kita mau. Terus iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaknya engkau setia sampai mati, dan aku akan mengurniai kepadamu mahkota kehidupan. Oke. Ya berarti settingan saya. Ya kalau dari saya ayat favorit itu Wahyu bab 2 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar tahta anak domba itu. Ayat ini menjadi favorit saya karena mengandung makna bahwa di surga ada sungai air kehidupan yang jernih dan suci. Sungai ini melambangkan berkat dan kehidupan yang tak terbatas yang berasal dari tahta Allah dan anak domba. Air kehidupan ini adalah simbol dari kehidupan rohani yang abadi, pemulihan, dan penyucian yang hanya dapat ditemukan di hadapan
Oke semuanya, terima kasih. Sebelum berpisah, kita nyanyi sama-sama lagi dong. Boleh. Para penontonnya ikutin ya. Lagunya berjudul Jangan Lelah. Oke. Lelah